Rakyat di seluruh Indonesia menyambut Anies adalah hanya semata-mata karena menginginkan Anies membawa perubahan untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Itu saja. Rakyat tidak mengharapkan Anies membawa sembako, Anies membawa amplop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa. Saya Bustami Narda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap awal pertemuan kita. Saya mohonkan kepada Allah agar seluruh pemirsa channel YouTube Bustami Narda Official ini mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sahabat BN, ini sebuah berita yang mungkin saja membuat lawan-lawan politik Anies, ada mungkin yang nyengir, ada mungkin yang sakit perut, ada juga mungkin yang sakit hati dengan berita ini. Tetapi memang dinamika politik pada tahun-tahun politik menghadapi Pesta Demokrasi 2024 ini berbeda sekali nuansanya dengan suasana politik, dinamika politik pada pesta-pesta demokrasi sebelum-sebelumnya. Ini mungkin karena di era sekarang ini informasi yang menyuarakan semua kandidat, semua calon, semua tokoh-tokoh yang akan muncul ke permukaan, baik sebagai calon legislatif nanti maupun yang akan bertarung pada Pilpres 2024 sudah sangat-sangat terbuka. Kalau pada pesta-pesta demokrasi sebelum-sebelum ini, media kita yang paling bisa diandalkan hanyalah televisi, surat kabar atau media cetak, majalah dan tabloid, serta radio. Namun di era sekarang ini muncul media sosial yang penggemarnya, pemirsanya sungguh-sungguh demikian meledak. Kalau sebelum-sebelum ini mudah agaknya mengendalikan media-media yang saya sebutkan tadi, namun di era sekarang ini untuk mengendalikan media sosial ini, apakah itu YouTube, Instagram, Twitter, WA, dan lain sebagainya, tidak bisa dikendalikan. Ini bedanya dengan pesta-pesta demokrasi sebelum-sebelum ini. Karena itu tampak sekali saat ini tokoh-tokoh, apakah itu yang berada dalam bingkai kekuasaan ataupun yang berada di luar kekuasaan, publik telah bisa mendapatkan informasi yang hampir sama. Sekarang kalau Anda pemirsa menyaksikan berita-berita, informasi-informasi yang muncul di channel-channel YouTube,
Tentu Anda bisa lihat bagaimana tajam-tajamnya, bagaimana bernas-bernasnya informasi yang bisa diambil oleh pemirsa, oleh publik. Kita yakin kalau masih di era informasi pada pesta-pesta demokrasi sebelumnya ini, kemunculan Anies Baswedan yang merupakan kemunculan tokoh perubahan yang muncul dari luar lingkaran kekuasaan, kita yakin akan sulit dapat tempat di media. Tetapi dengan adanya media sosial saat ini, porsinya telah nampak berimbang. Bahkan tokoh perubahan seperti Anies Baswedan ini tampaknya begitu diminati oleh channel-channel YouTube, oleh akun-akun Twitter, WA, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Sebab di sini pemirsa dapat melihat berita yang sulit agaknya selama ini muncul ke permukaan. Sahabat, saya sekarang akan membacakan sebuah berita tentang Anies Baswedan. Merdeka.com menurunkan berita di bawah judul Anies .2 potensi menang di Jateng, Jatim, dan Yogyakarta sangat besar. Berita ini tertanggal 18 Mei 2023. Merdeka.com. Bakal calon presiden baca pres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan berbicara tentang potensi raihan suaranya di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY atau Jati Jaya. Dia yakin akan meraih kemenangan besar di 3 provinsi tersebut. Keyakinan tersebut muncul usai Anies melakukan safari politik ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY. Perjalanan itu dilakukan saat bulan Ramadan lalu. Ramadan kemarin saya dapat kesempatan berkeliling di Jati Jaya. Saya menjalani tirakat mendengar, bukan berbicara. Mendengar, kata Anies, saat perayaan Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera atau PKS di Kota Yogyakarta, Kamis 18 Mei. Tercatat selama 14 hari Anies berkeliling ke 26 kabupaten atau kota madya Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY. Anies mengungkapkan dirinya mendengar langsung suara masyarakat, baik itu petani, peternak, penjaga toko, penjaga warung, tokoh budaya, hingga alim ulama. Saya temukan dalam percakapan itu, kami menemukan bahwa di Jati Jaya ini potensi untuk kita menang amat besar. Jauh lebih besar daripada yang diprediksi orang banyak, ungkap Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkit banyaknya anggapan dirinya sulit mendapatkan suara di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY. Dia membantah anggapan tersebut. Menurut Anies, 3 provinsi itu justru menjadi wilayah subur yang siap memberikan kemenangan baginya. Tandus itu bila kita menanamkan ide susah menyebarnya. Itu tandus. Banyak yang menggambarkan 3 daerah itu tandus-tandus. Tempat ini Jati Jaya subur dan siap ditanami gagasan dan ide, urai Anies. Jangan kita merasa persepsi yang diciptakan adalah kenyataan di lapangan. Belum tentu. Saya banyak berbicara dengan anggota legislatif di sini yang sudah menang pemilu. Saya tahu tempat ini Jati Jaya subur. Kita kerjakan dengan baik. Insya Allah ide gagasan kita bisa tumbuh baik di sini. Tutup Anies. Sahabat BN, memang kalau perhatikan dari perjalanan Anies Baswedan,
ke daerah-daerah selama ini, mulai dari dia dulu berkeliling di Sumatera, ke Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan di Pulau Jawa atau di seluruh wilayah Indonesia, tampak sekali antusiasnya masyarakat menyambut kedatangan Anies Baswedan. Untuk digarisbawahi, kedatangan Anies Baswedan itu sama sekali tidak ada tampak harapan rakyat bahwa Anies datang dengan membawa sembako atau datang dengan menenteng amplop berisi uang. Tidak ada sama sekali. Artinya apa? Rakyat di seluruh Indonesia menyambut Anies adalah hanya semata-mata karena menginginkan Anies membawa perubahan untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Itu saja. Rakyat tidak mengharapkan Anies membawa sembako, Anies membawa amplop. Kalau untuk makan, rakyat bisa usaha sendiri. Kalau untuk ongkos pergi ke tempat acara di mana Anies mengadakan pertemuan dengan masyarakat, rakyat bersedia untuk mengongkosi kedatangannya dengan uangnya sendiri. Tentu kita bertanya, kok rakyat mau berkorban ongkos, berkorban nasi untuk makannya ketika Anies datang? Apa sesungguhnya yang diharapkan oleh rakyat ini dari Anies? Untuk kita ketahui, rakyat tampaknya sekarang telah menyadari bahwa pemimpin di negara ini, mulai dari tingkat yang paling rendah, pemimpin RT, RW, desa, sampai kepada pemimpin yang paling tinggi, presiden, wakil presiden, tidak boleh tidak, atau suka tidak suka, mau tidak mau, itu berdampak langsung kepada rakyat ini, kepemimpinan mereka. Kalau dulu-dulu di era Orde Baru terutama, itu ada Pameo mengatakan siapapun yang akan jadi presiden, hidup kita akan begini saja. Siapapun yang akan jadi gubernur, yang akan jadi bupati, hidup kita rakyat jelata akan begini juga. Tetapi sekarang ini, semenjak 10 tahun atau 11 tahun atau 15 tahun belakangan ini, atau semenjak era reformasi sekarang ini, rakyat memang telah menyadari benar bahwa mereka merasakan langsung dampaknya dari tokoh yang memimpin mereka, yang dipilih melalui pilpres, pemilu, dan pilkada, serta pilkades. Terasa langsung dampaknya. Kalau salah-salah kita memilih pemimpin, kita akan merasakan kesengsaraan hidup kita. Memang dirasakan. Kalau tiap sebentar harga minyak goreng naik, kalau tiap sebentar harga beras membubung, kalau tiap sebentar kita harus membeli kebutuhan-kebutuhan dari hasil impor, kita akan menanggungkannya, rakyat jelata akan menanggungkannya. Makanya sekarang saya merasakan memang harus benar-benar lagi
serius rakyat menentukan pilihannya. Karena setiap pilihannya itu akan berdampak langsung hasilnya kepadanya. Bukan seperti di era-era yang silam lagi. Siapapun presiden, siapapun gubernur, siapapun bupati, siapapun wali kota, siapapun camat, siapapun kepala desa, yang hidup kita rata-rata akan begini-begini saja. Itu dulu telah berlalu, sekarang tidak demikian. Khusus semenjak pemilihan langsung ini, untuk memilih presiden, gubernur, bupati, wali kota, terasa sekali dampak dari hasil pilihan rakyat itu ke tengah-tengah rakyat, ke jantung hati rakyat. Dampak dari pemimpin-pemimpin yang memimpin rakyat dari hasil pemilihan langsung itu. Itulah mungkin rakyat begitu antusias datang menyambut Anies Baswedan ketika Anies Baswedan datang ke daerah mereka masing-masing. Di suatu daerah kita mendengar ketua adatnya mengatakan di tengah-tengah rakyatnya bahwa rakyat yang datang menemui Anies itu bukan hanya berasal dari kota di tempat Anies mengadakan pertemuan itu saja, tetapi jauh dari kampung-kampung, dari desa-desa, dari kecamatan. Ada mereka yang datang dengan menyewa mobil truk. Ada mereka yang datang dengan menyewa motor tempel melalui kendaraan air untuk bisa bertemu dengan Anies Baswedan. Ada mereka yang berjalan kaki berjam-jam lamanya dari desa mereka, dari kampung mereka ke tempat pertemuan dengan Anies. Untuk apa? Memang untuk mereka berharap ada perubahan kepada kehidupan mereka nanti setelah Anies memimpin bangsa dan negara ini nanti. Itu tampaknya yang mereka harapkan. Jadi kalau begitu, bagaimana nanti dengan kemampuan memasuk sembako, kemampuan melakukan serang fajar dengan amplop, bagaimana? Tampaknya itu tidak akan begitu mempan lagi. Karena rakyat telah merasakan sakitnya kalau salah-salah di dalam menentukan pilihannya. Ekonomi akan bertambah buruk kalau yang memimpin bangsa dan negara ini tidak ada perhatiannya kepada ekonomi. Rakyat akan merasa hidupnya sengsara ketika pemimpinnya tidak ada perhatiannya kepada seluruh rakyatnya, tetapi perhatiannya kepada kelompok-kelompok dekatnya saja. Rakyat akan merasa sengsara kalau pemimpinnya tidak peduli dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Karena mereka sibuk mengurus politik. Karena mereka sibuk dengan persoalan perebutan kekuasaan saja. Petani di kampung-kampung akan sengsara hidupnya kalau pemimpinnya tidak peduli dengan harga gabah hasil tani mereka.
kalau pemimpinnya tidak peduli dengan harga cabai mereka yang murah, kalau pemimpinnya tidak peduli dengan harga sawit mereka, karet mereka yang murah, kalau pemimpin mereka sibuk pikirnya bagaimana bisa mengimpor sebanyak-banyaknya. Karena itu, pada pesta demokrasi 2024 ini tampaknya rakyat telah menyadari benar pentingnya mereka serius menentukan pilihannya. Karena itu menyangkut nasib mereka sendiri. Itulah tampaknya yang menyebabkan Anies Baswedan ini mendapat perhatian dari seluruh rakyat. Itu tampaknya. Sehingga rakyat sepertinya tidak peduli dengan hasil survei. Apakah Anies nomor 3, apakah Anies nomor 1, apakah Anies nomor 10, apakah Anies tak punya nomor-nomor. Seperti dia sekarang tak punya partai, rakyat tidak peduli. Bagi rakyat yang penting Anies nanti membawa perubahan kepada yang lebih baik ketika dia memimpin bangsa dan negara ini. Bahkan rakyat, kalau kita perhatikan sekarang, seperti trauma memilih pemimpinnya yang dari partai. Sebab dari pengalaman mereka selama ini, pemimpin yang berasal dari partai itu kecenderungannya lebih berat ke partainya saja. Kalau rakyat yang tidak sewarna bajunya dengan baju partainya, seperti dikesampingkannya. Sehingga kalau untuk warga partainya dicari-carikannya jalan. Kadang-kadang dana yang tidak pantas untuk diberikannya kepada rakyat di suatu tempat, diberikannya juga. Walaupun tidak pantas, tapi yang penting baginya satu partai dengannya. Rakyat yang tidak satu partai dengannya, yang tidak sama warna bajunya dengannya, ada semacam hal untuk tidak begitu mendapat perhatian darinya. Karena itu tampaknya sekarang ada pula kesan sebagai rakyat alergi memilih pemimpin yang dari partai. Kecuali untuk calon anggota DPR. Tapi kalau untuk capres, gubernur, bupati, wali kota, tampaknya rakyat seperti lebih memilih tokoh yang sama sekali tidak anggota partai. Rakyat sebenarnya takut nanti dia akan ditugaskan pula oleh partainya untuk menjabat. Padahal yang memberikan suara rakyat, tapi yang memberi tugas partainya. Dan diinginkan rakyat, tentu rakyat yang memberikan tugas kepadanya, bukan partainya. Rakyat yang memberikan tugas untuk mengurus mereka, karena mereka yang memilih di TPS. Sahabat BN, dengan demikian apa yang disampaikan dalam berita ini, bayangan perolehan suara di Jatijaya ini tentu saja ini telah melalui kajian yang sangat dalam oleh tim Anies Baswedan, yang simpul timnya sekarang telah ada di seluruh lapisan masyarakat dan di tengah-tengah rakyat di seluruh Malaysia. Jadi kita yakin bahwa Anies yang seorang akademisi latar belakangnya, yang juga yang seorang aktivis, yang juga yang seorang doktor, tentu di dalam menyampaikan informasi ini
sudah melalui analisa, kajian, serta pengalaman dia di lapangan yang dikatakannya pada bulan Ramadan itu secara cermat dan sangat teliti. Semoga saja ke depan ini rakyat Republik Indonesia mendapatkan pemimpin yang benar-benar sesuai dengan keinginan rakyat dan kehadirannya sebagai pemimpin 100% untuk rakyat, bukan untuk partai dan untuk kepentingan politik lainnya selain dari kepentingan rakyat. Karena yang menggaji mereka itu rakyat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa